kita akan damai, kita akan baik. Yang kita suarakan adalah suara rakyat. Di mana suara rakyat saya ingin menanyakan, kenapa bisa rakyat itu kalau mau memberikan kendaraan, kalau mau melamar kerja, itu harus memiliki yang namanya surat izin. Misalnya kalau sopir harus punya SIM, betul. Kalau mau melamar kerja dan surat kerja dari ijazah ada. Jangan sampai kalau melamar kerja keluar lagi. Jangan kayak bapakku. Ijazahnya saya sendiri yang sudah membuktikan ke Sydney Australia, ke UTS, University of Sydney, dan itu sudah ditulis oleh rekan kita, Dr. Islam, dalam buku Gibran and Gates. Wapres kita yang ada di gedung sebelah ini tidak punya ijazah SMA. Kok bisa? Secara timbang adalah punya ijazah SMA. Tiba-tiba dia punya ijazah sarjana. Secara fakta itu tidak memungkinkan. Minggu depan, hari ini kita akan serahkan buku ini, 1000 buku karangan Dr. Islam ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR dan DPD. Kita akan bersama ibu-ibu. Kita akan buktikan Indonesia tidak butuh ya pemimpin yang ngantuk, pemimpin yang dulunya memiliki akun buku papa. Apa isinya buku papa? Saya akan tulis buku ini terbit bulan depan. Judulnya adalah Gibran Black Chapter, memuat segala kelakuan tentang sosok yang sekarang secara curang, secara tidak sah menduduki posisi yang tertinggi. Jadi ini fakta, bisa kita buktikan nanti di sidang bahwa yang namanya wapres kita tidak punya ijazah SMA. Ya, lihat tulisan di sana. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat ataupun rakyat Indonesia mendemo guncang di geng Solo ini, di daerah Solo ini. Jadi teman-teman, kali ini kita harus menyaksikannya bagaimana tanggapan para netizen tentang keberlanjutan kasus ijazah Jokowi ini beserta Gibran yang telah melakukan penipuan dan tukang bohong di Indonesia ini. Nah, kata mereka di sini teman-teman, yaitu rakyat tak akan berhenti sebelum Jokowi ditangkap dan diadili, bikin malu orang Jawa dan Solo ini yang bikin amburadul negara tercinta ini. Nah, jadi teman-teman, rakyat tidak bisa tenang atau hanya terus-menerus ingin supaya Jokowi dan Gibran itu segera diadili ya, karena kita malu dengan orang yang punya ijazah palsu ini. Jadi teman-teman, ya semoga Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa bebaskan bangsa besar ini dari pemimpin karbitan ijazah bohong. Ya, jadi semoga Allah selalu menyertai para rakyat ini bisa memberikan kebebasan ya dari pemimpin karbitan ijazah bohong ini. Nah, sudah gila ini negara orang tak beres diangkat jadi pemimpin. Ini merupakan pembelajaran bagi rakyat semua yang cinta bansos sehingga menyesal sekarang, teman-teman. Nah, itulah negara kita yang tidak beres semua ini, teman-teman ya. Yang mereka pikirkan itu hanyalah uang, tidak memikirkan kemampuan seorang pemimpin di negara Indonesia tercinta kita ini, seperti Pak Gibran yang tidak bisa berbicara ini. Nah, jadi adili Jokowi ocor sedunia nomor 2 makzulkan Fufu Fafa sudah belum tamat jadi pemimpin RI negara Indonesia. Nah, yang mereka katakan ini teman-teman, ya ini juga suatu motivasi ataupun kepada para generasi penerus supaya tidak bisa menimbulkan hal yang sudah telah terjadi, teman-teman. Jadi semoga Pak Jokowi dan Pak Gibran itu segera diadili, teman-teman, di persidangan ya, karena bikin negara kita amburadul hanya karena gara-gara mereka yang memalsukan ijazahnya tersebut. Nah, Bapak dan Ana sama aja ya bikin gaduh negara Indonesia, benar teman-teman ya. Bapak sama anaknya itu bikin gaduh negara Indonesia kita dan bikin tidak tenang ya. Jadi hanya karena gara-gara dua orang ini jadi bikin amburadul negara kita ini, hanya karena gara-gara kebohongan yang telah mereka lakukan itu, melainkan bikin Indonesia kita tidak maju-maju ya.
Jadi untuk para pemimpin dan para penegak hukum, jaksa dan kepolisian segera ditangkap Jokowi dan Gibran, harus dinepalkan saja biar tahu bagaimana rasa telah membohongi para rakyat ini, teman-teman. Nah, jadi kalau dibiarkan sampai langit runtuh, tak ada hentinya kegaduhan oleh dua makhluk ini. Ya, kalau misalnya kita membiarkan Pak Jokowi ini beserta Gibran ini, pasti mereka terus-menerus melakukan hal yang sama dengan cucu mereka nanti ke depan ataupun genetik mereka ke depan. Jadi, ya, biar jadi pengalaman kepada anak cucu mereka ke depan, ya semoga Pak Jokowi dan Pak Gibran ini segera diselengserkan saja ke penjara biar tahu para generasi penerusnya nanti tahu bagaimana yang dilakukan orang tuanya sebelumnya. Jadi teman-teman, makanya negara rakyat stres 58%, lain kali milih pemimpin itu pakai otak dan akal, jangan pakai dengkul dan bansos, akhirnya gini jadinya. Nah, buat para rakyat ini juga teman-teman, kalau memilih pemimpin, seorang pemimpin di Indonesia itu jangan hanya memandang uangnya saja ataupun dia berwibawa teman-teman, ya, melainkan yang kita nilai itu adalah salah satunya pemimpin yang bisa dan bisa membuat Indonesia jadi maju. Jadi bukan karena uang teman-teman, karena banyak uangnya jadi kita pilih dia sebagai wakil negara Indonesia kita. Jadi itulah yang membuat kita malu sekarang karena pilihan kita sendiri rakyat. Ya, jadi selamat berjuang untuk para pahlawan peserta demo pembela kebenaran untuk bangsa dari keluarga penipuan geng Gembong OCCRP. Jadi teman-teman, maju terus kawan-kawan, adili si Jokowi, makzulkan si Gibran, terus maju. Ya, buat para pendemo ini semoga terus-menerus ya mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran yang terus melakukan kebohongan di negara Indonesia tercinta ini, teman-teman. Nah, jadi mengapa rakyat demo adipilirasi, rakyat tidak ditanggapi, dan tolong Pak Prabowo tolong beri masukan di hadapan pendemo ini, teman-teman. Ya, semoga Pak Prabowo bisa bersatu dan bisa bergabung bersengkongkol dengan para pendemo ini biar Jokowi segera diadili saja, teman-teman ya. Mohon secepatnya Jokowi diadili dan dipenjara, Gibran dimakzulkan, dan para termul dipenjarakan, sangat merasakan negara kesatuan. Nah, Pak, kalau misalnya sudah terbukti kebohongan mereka yang telah mereka lakukan ini, maka secepatnya diadili Jokowi ataupun Gibran harus dimakzulkan beserta para termulnya harus dipenjarakan ya, karena telah banyak yang mereka lakukan. Itulah yang membuat negara kita jadi amburadul dan tidak bisa maju, teman-teman, hanya karena gara-gara mereka ini. Jadi kesabaran rakyat ada batasnya. Nunggu apalagi aparat untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat ini. Nah, yang mereka harapkan itu sebagai warga negara Indonesia itu, teman-teman, ya, semoga ya secepatnya diadili saja karena mereka sudah pada muak untuk menunggu ini ya, apalagi para penegak hukum tidak bisa menegakkan keadilan dan tidak bisa bertindak ya, makanya mereka sangat tidak suka dengan hal ini, teman-teman. Nah, lebih cepat lebih baik, bagus kami ya, supaya biar maju negara kita ini untuk kedepannya, bukan seperti hal yang sudah terjadi hal ini saat ini. Jadi ya kita kita harus mencontohkan untuk kedepannya supaya tidak terjadi hal yang sudah terjadi saat ini. Nah, jadi teman-teman, mendukung demo selamat berjuang demi kebenaran dan keadilan, doa hamba kabulkan ya. Indonesia baik-baik saja di doa Allah kita. Nah, semoga para rakyat ataupun para warga Indonesia yang menonton video ini semoga mendukung demo yang telah mereka lakukan ini di Solo, teman-teman ya, biar cepat diadili Jokowi yang telah melakukan kebohongan di negara Indonesia tercinta ini. Nah, mantap semua pendemo, tetap semangat, makzulkan saja si Gibran yang ijazahnya palsu itu, teman-teman ya. Mereka sangat mendukung, teman-teman, semua yang ikut mendemo ini, semua para rakyat mendukung kalian ya, supaya bisa mengadili Jokowi beserta Gibran, harus dimakzulkan saja karena telah banyak yang mereka perbuat di negara tercinta kita ini. Nah, teman-teman, bukan rakyat tapi mengatasnamakan rakyat, cuma sekelompok yang digerakkan buat gaduh yang namanya rakyat ya, panas pemilu biasa begitu, teman-teman. Nah,
usul rubah undang-undang pemilu dahulu setelah ada undang-undangnya separat presiden wapres diharuskan lulus S3 wapres S2 biar negara cepat maju. Ya betul teman-teman, yang mereka harapkan itu supaya yang lebih tinggi sekolahnya yang dijadikan sebagai presiden, begitu juga dengan wakilnya saja ya, karena yang tamatan SMK itu belum tentu bisa menjadi pemimpin di negara kita. Jadi apalagi kalau misalnya ijazahnya sudah dia palsukan, ya jadi bikin negara kita jadi malu hanya karena gara-gara itu. Nah, akibat salah pilih, ya bukan pilih pendidikan gratis, tapi pilih bansos dan makan gratis buat penjara nanti 2029. Nah, itulah akibatnya kalau hanya memikirkan uang saja teman-teman, ataupun makanan gratis ya. Itulah hasilnya ya kalau kita memilih Pak Gibran ini. Nah, itulah yang terjadi di negara kita yang sedang pada tidak baik-baik.